Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akil dengan NIM 23106114776 dari mata kuliah Hukum Pers kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan materi ajar tentang dinamika perkembangan kebebasan pers pada setiap era, yaitu pada pasca kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru dan masa reformasi. Nah, pendahuluan. Kebebasan pers merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perjalanan kebebasan pers mengalami pasang surut yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di setiap era pemerintahan. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Secara normatif, kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Namun, implementasi prinsip ini tidak selalu konsisten sepanjang sejarah. Oleh dari karena itu, pers sebagai pilar suatu demokrasi. Nah, perjalanan kebebasan pers dari berbagai era. Pada kesempatan kali ini saya akan bagi menjadi empat, yaitu era pasca kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Nah, pasca kemerdekaan, yaitu pada era pasca kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, pers berperan sebagai alat perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Media digunakan untuk membangun semangat nasionalisme dan melawan propaganda kolonial. Namun, kebebasan pers pada masa ini masih belum stabil. Pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap media yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, pada pasca kemerdekaan, pers sebagai alat perjuangan. Nah, pada masa ini, media digunakan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan, melawan propaganda Belanda, membangun legitimasi pemerintahan baru. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 28, sebelum amandemen, di situ menyebutkan bahwasannya kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Nah, namun problem pada masa ini muncul, yaitu ketika negara merasa perjuangan belum selesai. Nah, makanya itu kebebasan pers itu sering dikorbankan demi stabilitas negara. Nah, oleh karena itu, walaupun kata pers dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 sebelum amandemen, walaupun di situ tidak menyiratkan secara eksplisit bahwasannya pers itu disebutkan, namun di undang-undang ini mereka menyebutkan bahwasannya kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Nah, kata mengeluarkan pikirannya ini bisa digabungkan atau bisa selaras dalam konteks pers pada masa itu. Nah, jadi secara undang-undang kebebasan pers pada masa itu sudah ada tameng hukumnya, namun pada praktiknya pada masa ini pers itu hanya sebagai media untuk melawan propaganda Belanda pada saat waktu itu. Nah, yang kedua, era Orde Lama. Nah, pada masa pemerintah Soekarno, terutama setelah diberlakukan demokrasi terpimpin, kebebasan pers mengalami penurunan signifikan. Pers ini diarahkan untuk mendukung ideologi negara pada saat waktu itu, yaitu Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Media yang tidak sejalan dengan pemerintahan berpotensi dibrandel. Makanya itu pers dalam masa ini yaitu di bawah bayang-bayang ideologi negara, yaitu ideologi Nasakom. Nah, pada masa ini media digunakan untuk menjadikan pers menjadi alat propaganda pemerintahan. Tidak adanya independensi redaksi. Banyak media yang ditutup. Nah, dalam konteks politik dari demokrasi liberal berganti menjadi demokrasi terpimpin, yaitu adanya titik balik utama yang terjadi pada saat Soekarno mengeluarkan dekret presiden tahun 5 Juli 1959. Dekret ini simpelnya
menjelaskan bahwasannya membubarkan konstitusi, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, dan menandai lahirnya demokrasi terpimpin. Nah, implikasinya ke pers pada masa itu adalah pers tidak lagi diposisikan sebagai alat untuk menjaga, alat untuk mengawasi, tetapi dijadikan sebagai alat revolusi dan corong ideologi negara. Nah, apakah ada aturannya? Ada, yaitu balik lagi ke Undang-Undang 1945 pasal 28 yang sebelum amandemen itu. Tetapi ini dalam masa itu undang-undang tersebut hanya secara kertas, hanya. Jadi di praktiknya itu berlawanan arah. Karena pada masa ini timbul kebijakan-kebijakan penting seperti Manipol Usdek tahun 1945 yang isi utamanya semua elemen negara termasuk pers harus mendukung ideologi resmi negara. Artinya pers tidak boleh netral dan pers harus pro pemerintahan. Selain itu juga ada penetapan Presiden nomor 6 tahun 1963 yaitu mengatur tentang pembinaan pers dan kewajiban pers untuk mendukung revolusi. Nah, makanya itu dua kebijakan di atas itu mengontrol media untuk uh, mengontrol media untuk melawan Belanda dan mengontrol media agar pers itu tetap sejalan dengan ideologi negara pada saat waktu itu. Makanya itu kebebasannya tetap ada. Tetapi ini diarahkan untuk tetap konstruktif, diarahkan untuk tetap sejalan dengan ideologi negara. Nah, realitanya pada masa ini yaitu pers kehilangan independensinya, yaitu pers menjadi alat propaganda, polarisasi media, dan represi terhadap media yang kritis. Nah, di era Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers dikontrol secara ketat melalui mekanisme perizinan seperti SIUUPP, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Pers yang kritis terhadap pemerintah beresiko dibrandel dan jurnalis sering mengalami intimidasi. Makanya itu pers dalam masa ini berada di dalam bayang-bayang represi negara. Karakteristik pers pada masa ini yaitu menjadi sensor dan kontrol ketat oleh negara, pemberedelan media secara sistematis, dan pers dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Makanya itu dalam masa ini pers dalam konteks politik yaitu digunakan untuk menjaga stabilitas negara. Agar apa? Agar karena pada masa itu Soeharto sadar bahwasannya ketika ia ingin mendapatkan stabilisasi politik pada masa waktu itu, yaitu dia harus membangun media yang tidak melawan dia, yang anti kritik dan sangat-sangat pro pemerintahan pada masa waktu itu. Nah, makanya itu pada masa ini sebenarnya ada aturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers yang dimana isi penting dari undang-undang tersebut yaitu menyebutkan bahwasanya pers disebut bebas dan bertanggung jawab, punya fungsi sebagai alat perjuangan nasional. Walaupun kedengarannya menjadi tameng hukum untuk pers tersebut, cuman frasa bertanggung jawab ini menjadi pasal yang karet karena bisa dimultitafsir. Seperti untuk melakukan kepentingan penguasa yaitu pada masa itu ada perubahan melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 yaitu yang isi dari undang-undang tersebut yaitu memperkuat kontrol negara terhadap pers. Oleh karena itu di sini makin jelas bahwasanya negara punya peran dominan dalam menentukan batas kebebasan pers yaitu dengan adanya SIUPP yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Makanya itu setiap media ini wajib punya izin dari departemen ini. Kalau tidak, media tersebut tidak boleh terbit atau bahkan bisa langsung ditutup oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu. Ya, contoh kasus nyata yaitu adanya pemberedelan majalah Tempo, Editor dan Detik tahun 1994 yang ini adalah ikon pelanggaran kebebasan pers di Orde Baru. Media yang di Brandel sudah saya sebutkan di atas.
Penyebabnya adalah mereka memberitakan dugaan korupsi dalam pembelian kapal perang oleh pemerintah. Respon pemerintah adalah izin usaha penerbitan pers mereka dicabut dan media tersebut langsung ditutup tanpa adanya proses hukum, tanpa adanya proses pengadilan, tanpa adanya proses pembuktian, dan tanpa adanya transparansi. Setelah itu adanya juga contoh kasus nyata yaitu pembentukan AJI sebagai perlawanan akibat pemberendelan tahun 1994. Jurnalis membentuk AJI atau Aliansi Jurnalis Independen. Karena AJI ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap kontrol negara melawan sistem surat izin usaha penerbitan pers tersebut. Setelah itu juga ada contoh kasus nyata yaitu adanya pelanggaran HAM di Timur Timur, korupsi elit dan kritik terhadap militer. Nah, kalau pers tetap nekat memberitakan hal tersebut, mereka sangat-sangat diancam, mereka sangat-sangat ditekan, dan mereka bahkan langsung ditutup izin untuk penerbitan persnya. Setelah itu ada masa era reformasi atau sampai sekarang ya. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada Reformasi 1998, kebebasan pers mengalami lonjakan signifikan. Pemerintah menghapus sistem SIUPPP, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers. Dampak dari penghapusan SIUPP dan mengesahkan Undang-Undang Pers antara lain, sistem kontrol negara runtuh, sistem izin usaha pers tersebut dicabut, dan media bisa berdiri tanpa izin politik. Namun, tantangannya bergeser dari awalnya mendapat tekanan langsung dari pemerintah menjadi tantangan melawan hukum dikarenakan banyak jurnalis yang ketika menjalankan tugasnya yaitu diproses dikarenakan melanggar undang-undang ITE atau undang-undang informasi teknologi. Nah, makanya itu perkembangan. Sebelum ke sana, saya akan memberikan contoh kasus, yaitu seperti contoh kasus nyata pada masa ini adalah kriminalisasi jurnalis dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, kenapa ini menjadi contoh kasusnya? Dikarenakan ketika seorang jurnalis menjalankan tugasnya untuk melakukan peliputan, untuk melakukan wawancara, mereka itu dilindungi oleh tameng hukum yaitu Undang-Undang Pers, tetapi eh, hal tersebut berbalik atau hal tersebut bisa dilawan dengan Undang-Undang ITE dikarenakan jurnalis tersebut bisa dituntut dengan tuntutan pencemaran nama baik, eh, pemberitaan media hoax, dan lain-lain. Nah, makanya itu Undang-Undang ITE ini sering dipakai untuk mengintimidasi atau bahkan mengkriminalisasi jurnalis pada masa ini. Oke, kesimpulan. Perkembang, perkembangan per- perkembangan kebebasan pers di Indonesia menunjukkan pola yang tidak linear, melainkan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kekuasaan di setiap era. Pada masa pasca kemerdekaan, kebebasan pers secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, implementasinya masih sangat-sangat terbatas dikarenakan kondisi negara yang belum stabil. Pers Setelah itu, pers itu berfungsi sebagai alat perjuangan, tetapi mulai mengalami pengawasan oleh pemerintah. Memasuki Orde Lama di bawah Soekarno, kebebasan pers mengalami penurunan dikarenakan pers diarahkan untuk mendukung ideologi negara melalui konsep demokrasi terpimpin dan doktrin Manipul Ustek. Pers tidak lagi independen, melainkan menjadi bagian dari alat propaganda politik.
Pada era Orde Baru, di bawah Soekarno, pembatasan terhadap pers dilakukan secara sistematis dan dilembagakan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan pokok pers serta mekanisme perizinan SIUPP. Kebebasan pers pada masa ini bersifat semu dikarenakan negara memiliki kontrol penuh terhadap keberlangsungan media. Nah, dengan demikian, setelah reformasi tahun 1988, kebebasan pers mengalami kemajuan yang signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjadi kemerdekaan pers dan menghapus praktik sensor serta pemberedelan. Namun demikian, kebebasan ini menghadirkan tantangan baru, seperti kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi melalui regulasi lain seperti UU ITE. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers di Indonesia telah berkembang dari kondisi yang sangat terbatas menuju kondisi yang lebih terbuka, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kebebasan pers tidak hanya membutuhkan jaminan hukum, tetapi juga perlindungan yang efektif, serta kesadaran kolektif pentingnya peran pers dalam demokrasi. Nah, saran dari saya untuk mewujudkan kebebasan pers yang tidak hanya formal tetapi substantif, diperlukan beberapa langkah strategis seperti perlu adanya harmonisasi antara regulasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak tumpang tindih yang dapat merugikan jurnalis. Oleh karena itu, harus ada penegasan prinsip lex specialis derogat legi generali harus diterapkan secara konsisten. Kedua, negara harus memperkuat mekanisme perlindungan terhadap jurnalis, baik melalui aparat penegak hukum maupun kerjasama dengan lembaga seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen. Penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis harus dilakukan secara tegas dan transparan. Ketiga, perlu peningkatan profesionalisme dan etika jurnalis oleh insan pers itu sendiri. Kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Keempat, masyarakat perlu diedukasi untuk memahami peran pers dalam demokrasi, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh disinformasi dan tidak melakukan tekanan terhadap jurnalis yang bekerja secara profesional. Kelima, di era digital ini perlu adanya penguatan literasi media untuk menghadapi tantangan hoaks dan informasi yang dapat merusak kredibilitas pers itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.